Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Akbar Wicaksono dengan nomor induk mahasiswa 43030020043. Di sini saya akan mereview buku fikih, yaitu buku fikih prioritas. Dan ini bukunya, karya dari Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Buku ini adalah sebuah kajian baru berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Penerbit yaitu Maktabah Wahbah Kairo, Mesir. Penerjemah adalah Bahrudin F. Berikut saya akan mereview buku ini. Poin-poin yang dapat saya ambil dari buku ini, yang pertama yaitu tentang kebutuhan umat kita kepada fikih prioritas. Jadi di antara konsep terpenting dalam fikih ialah apa yang sering saya diutarakan dalam berbagai buku ini, yang dinamakan dengan fikih prioritas atau fikih al-aulawiyat. Sebelum ini, buku ini mempergunakan istilah lain, yaitu al-sohwah al-islamiyah bain al-juhud wa at-ta'aruf, yaitu fikih urutan pekerjaan atau fikih marotib al-a'mal. Ke poin pertama, yaitu kebutuhan umat kita sekarang akan fikih prioritas. Yang pertama yaitu kacaunya timbangan prioritas pada umat. Apabila kita memperhatikan kehidupan kita dari berbagai sisinya, baik dari segi material maupun spiritual, dari segi pemikiran, sosial, ekonomi, politik, ataupun yang lainnya, maka kita akan menemukan bahwa timbangan prioritas pada umat sudah tidak seimbang lagi. Dan kita pun dapat menemukan di setiap negara Arab dan Islam berbagai perbedaan yang sangat dahsyat, yaitu perkara-perkara yang berkenaan dengan dunia seni dan hiburan senantiasa diprioritaskan dan didahulukan atas persoalan yang menyangkut ilmu pengetahuan dan pendidikan. Kalau dilihat dari segi material, perhatian mereka kepada dunia olahraga dan seni memakan biaya yang sangat tinggi, yaitu untuk membiayai publikasi dan keamanan penguasa yang mereka sebut dengan biaya keamanan negara, di mana tidak ada seorang pun dapat menolak atau mengawasinya. Yang kedua yaitu penyimpangan orang-orang beragama dewasa ini dalam fikih prioritas. Penyimpangan terhadap masalah fikih ini tidak hanya terjadi di kalangan awam kaum muslimin atau orang-orang yang menyimpang dari jalan yang lurus dari kalangan mereka, tetapi penyimpangan itu juga dilakukan oleh orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada agama ini karena tidak adanya fikih dan pengetahuan yang benar. Sesungguhnya ilmu pengetahuanlah yang menjelaskan mana perbuatan yang diterima dan mana yang perbuatan yang ditolak, mana perbuatan yang diutamakan dan mana pula yang tidak diutamakan. Ilmu pengetahuan juga menjelaskan perbuatan yang benar dan juga perbuatan yang rusak, perbuatan yang dikabulkan dan yang ditolak, perbuatan yang termasuk sunnah dan perbuatan yang termasuk bid'ah. Setiap perbuatan disebutkan harga dan nilainya menurut pandangan agama. Kebanyakan mereka tidak mendapat cahaya ilmu pengetahuan dan arahan dari fikih yang benar. Selanjutnya kita ke bab kedua, yaitu hubungan antara fikih prioritas dan fikih lainnya. Yang pertama yaitu hubungan antara fikih prioritas dan fikih pertimbangan. Jadi di sini peran terpenting yang dapat dilakukan oleh fikih pertimbangan ini ialah yang pertama memberikan pertimbangan antara berbagai kemaslahatan dan manfaat dari berbagai kebaikan yang disyariatkan. Yang kedua, memberikan pertimbangan antara berbagai bentuk kerusakan, madorot, dan kejahatan yang dilarang oleh agama. Yang ketiga, memberikan pertimbangan antara maslahat dan kerusakan, antara kebaikan dan kejelekan apabila dua hal yang bertentangan ini bertemu satu sama lain. Pertimbangan antara berbagai kemaslahatan satu dengan lainnya.
Fikih pertimbangan dan pada gilirannya fikih prioritas mengharuskan kita pertama itu mendahulukan dururiyat atau hajiyat apalagi terhadap tahsinat. Yang kedua, dan mendahulukan hajiyat atas tahsinat dan kamaliyat. Pada sisi yang lain, dururiyat sendiri terbagi-bagi lain lagi menjadi beberapa bagian. Para ulama menyebutkan bahwa dururiyat itu ada 5 macam, yaitu agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta kekayaan. Sebagian ulama menambahkan dururiyat yang keenam, yaitu kehormatan. Selanjutnya pertimbangan antara kerusakan dan madharat yang satu dengan lainnya. Pada bagian kedua, kerusakan dan madharat, kita dapat menemukan bahwa kerusakan dan madharat itu memiliki tingkatan, sebagaimana tingkat yang terdapat pada kemaslahatan. Volume, intensitas, dan bahaya yang ditimbulkan oleh kerusakan dan madharat itu berbeda-beda tingkatannya. Atas dasar itulah, para fuqaha menetapkan sejumlah kaidah yang baku mengenai hukum yang penting, antara lain la dororo wala diroro, yang artinya tidak ada bahaya dan tidak boleh membahayakan. Yang kedua, ad-dororu yuzalu biqadril imkan, artinya suatu bahaya sedapat mungkin harus disingkirkan. Dan ada yang lain sebagainya lagi. Selanjutnya yaitu pertimbangan antara maslahat dan kerusakan apabila kedua hal yang bertentangan ini bertemu. Apabila dalam suatu perkara terdapat maslahat dan kerusakannya, ada bahaya dan manfaatnya, maka kedua harus dipertimbangkan dengan betul. Kalau misalnya kerusakannya dirasakan lebih banyak dan lebih berat dalam suatu perkara dibandingkan dengan manfaat yang terkandung di dalamnya, maka perkara seperti ini mesti dicegah karena kerusakannya lebih banyak dan kita terpaksa mengabaikan sedikit manfaat yang terkandung di dalamnya. Keputusan ini pun didasarkan kepada apa yang dikatakan oleh Al-Quran sehubungan dengan hukum khamar dan berjudi ketika dia memberikan jawaban terhadap orang-orang yang bertanya mengenai kedua hal itu. Yang arti dari ayat tersebut yaitu, mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Surah Al-Baqarah ayat 219. Selanjutnya, bagaimana mengetahui kemaslahatan dan kerusakan? Menurut pendapat Ibnu Abdul As-Salam, Imam Izzuddin bin Abdul As-Salam merinci cara untuk mengetahui kemaslahatan dan kerusakan. Berikut peringkat-peringkatnya. Dengan jelas beliau menulis dalam bukunya Qawaid al-Ahkam fi Masalih al-Imam, yaitu kebanyakan kemaslahatan dunia dan kerusakannya dapat diketahui dengan akal, sekaligus menjadi bagian terbesar dari syariah, karena telah diketahui bahwa sebelum ajaran agama diturunkan, orang yang berakal telah mengetahui bahwa usaha untuk mencapai suatu kebaikan dan menghindarkan terjadi suatu kerusakan dari diri manusia, menurut pandangannya, merupakan suatu yang terpuji dan baik. Mendahulukan kemaslahatan yang dianggap paling penting juga dinilai sesuatu yang terpuji dan baik. Dan penolakan terhadap kerusakan yang dianggap paling membahayakan juga dianggap sesuatu yang terpuji dan baik juga. Mendahulukan suatu kemaslahatan yang diterima atau rajih atas kemaslahatan yang tidak diterima marjuh juga merupakan sesuatu yang terpuji dan baik. Dan penolakan terhadap kerusakan yang dianggap pasti atas penolakan yang belum dianggap pasti juga merupakan sesuatu yang baik. Poin yang kedua yaitu cara mengetahui kebaikan dan kerusakan di dunia dan akhirat. Kebaikan dan kerusakan di dunia dan akhirat hanya dapat diketahui melalui syariah agama. Jika ada hal-hal yang masih belum diketahui, maka harus dicari dari dalil-dalil agama, yakni dari Al-Quran, Sunnah Rasulullah SAW, ijma, qiyas yang benar dengan cara pengambilan dalil yang sahih. Sedangkan kemaslahatan dunia dan hal-hal yang berkaitan dengannya dapat diketahui dengan kepentingan, pengalaman, kebiasaan, dan dugaan yang benar. Tujuan penulisan buku Qawaid al-Ahkam yaitu dari Imam Ibnu Abdul As-Salam memberikan penjelasan berkenaan dengan tujuan penulisan bukunya. Tujuan penulisan buku ini ialah untuk memberikan penjelasan tentang pelbagai kebaikan,
melakukan ketaatan, muamalah, dan tindak laku yang lainnya agar supaya hamba-hamba Allah SWT berupaya mencapainya. Memberikan penjelasan mengenai buruknya pertentangan terhadap ajaran Allah agar mereka menghindari tindakan seperti itu. Memberikan penjelasan mengenai baiknya berbagai ibadah agar mereka melakukannya. Penjelasan mengenai didahulukannya sebagian kemaslahatan atas bagian yang lain, dan diakhirkannya sebagian kerusakan atas kerusakan yang lain. Serta penjelasan mengenai perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang dia tidak mempunyai kekuasaan untuk melakukannya. Syariah agama ini secara keseluruhan mengandung berbagai macam kemaslahatan, baik berupa penolakan terhadap kerusakan atau pengambilan kemaslahatan. Jika kita mendengarkan firman Allah yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, maka perhatikan pesan yang datang setelah panggilan ini. Pasti Anda tidak akan menemukan kecuali kebaikan yang dianjurkan olehnya, atau keburukan yang Anda dilarang melakukannya, atau kedua-duanya sekali. Allah telah menjelaskan dalam kitabnya mengenai sebagian hukum berkenaan dengan kerusakan yang sekaligus menganjurkan kepada kita untuk menjauhinya, serta hukum-hukum yang berkaitan dengan kemaslahatan yang sekaligus menganjurkan kepada kita untuk melakukannya. Selanjutnya yaitu hubungan antara fikih prioritas dan fikih tujuan syariah. Fikih prioritas juga berkaitan erat dengan fikih tujuan syariah. Semua orang sepakat bahwa hukum-hukum syariah secara menyeluruh memiliki alasan dan juga terdapat tujuan tertentu yang ada di balik bentuk lahiriah hukum syariah yang harus dilaksanakan itu. Karena sesungguhnya di antara nama-nama Allah ialah Al-Hakim, yang artinya Maha Bijaksana, yang disebut di dalam Al-Quranul Karim lebih dari 90 kali. Allah yang Maha Bijaksana tidak akan membuat syariah agama tanpa tujuan, sebagaimana Dia tidak akan menciptakan sesuatu dengan sia-sia. Yang terpenting di sini ialah membedakan antara tujuan yang tetap dan cara pelaksanaan yang berubah-ubah. Untuk hal yang pertama, kita umpamakan seperti besi yang sangat keras, dan untuk hal yang kedua, kita umpamakan seperti sutra yang lembut. Persoalan ini telah dijelaskan dalam buku ini yang judulnya Kaifa Nata'amal Ma'a As-Sunnah An-Nabawiyah. Selanjutnya hubungan antara fikih prioritas dan fikih nas. Yang paling penting ialah membedakan antara nas yang bersifat qat'i dan nas yang bersifat zanni, antara nas yang muhkam dan nas yang mutasyabih. Nas yang zanni mesti dipahami berdasarkan yang qat'i, dan nas yang mutasyabih mesti dipahami dalam kerangka nas yang muhkam. Fikih seperti ini sangat penting sekali untuk memahami sunnah Nabi, karena seringkali terjadi pencampur adukan pemahaman antara sunnah Nabi dan Al-Quran. Karena kedudukan sunnah Nabi sebagai penjelas dan pemerinci Al-Quranul Karim, sehingga dia banyak masuk kepada hal-hal yang parsial dan pada tahap pelaksanaannya. Selain itu, di dalam sunnah Nabi juga terdapat penetapan syariah atau tasyri' yang merupakan masalah pokok, dan juga ada perkara yang sifatnya bukan penetapan syariah. Misalnya hadis yang berkaitan dengan